Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua musim hidup terasa jelas. Ada saat di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ada doa yang belum dijawab. Ada pintu yang belum terbuka. Ada keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin malam ini ada yang berkata dalam hati, "Tuhan, saya percaya, tapi saya juga takut." Malam ini kita belajar satu kebenaran besar. Iman justru paling nyata ketika keadaan tidak pasti. Mari kita baca ayat pokok kita malam hari ini di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, Alkitab tidak berkata hidup karena melihat lalu percaya, tetapi percaya dulu baru berjalan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang membawa pergumulan yang mungkin tidak terlihat orang lain. Engkau tahu setiap ketidakpastian dalam hidup kami. Malam ini bangun iman kami melalui firman-Mu. Roh Kudus berbicara dan kuatkan hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Malam Bersama Tuhan. Dan tema malam hari ini berjudul Iman di Tengah Ketidakpastian. Mari kita melihat poin yang pertama. Ketidakpastian adalah bahagian dari kehidupan orang percaya. Banyak orang berpikir bahwa kalau ikut Tuhan, semua akan jelas dan lancar. Tetapi Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Yesus tidak menutupi kenyataan bahwa di dalam dunia ada tekanan. Di dalam dunia ada badai. Di dalam dunia ada ketidakpastian. Tetapi kemenangan kita bukan pada keadaan. Kemenangan kita pada pribadi yang sudah mengalahkan dunia. Poin yang kedua, iman tidak menunggu semua jelas. Kita lihat Abraham di dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, perhatikan kalimat tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham tidak punya Google Maps, tidak ada kepastian detail, yang ada hanya suara Tuhan. Saudaraku, iman bukan tahu seluruh rencana. Iman adalah taat pada langkah berikutnya. Lebih aman berjalan dalam kabut bersama Tuhan daripada berjalan dalam terang tanpa Tuhan. Poin yang ketiga, Petrus dan langkah di atas air. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 29 sampai 30, di sana dikatakan, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Perahu itu zona aman. Air itu ketidakpastian. Selama Petrus fokus pada Yesus, ia dapat berjalan di atas air.
Tetapi saat ia fokus pada angin, maka Petrus tenggelam. Saudara, banyak orang percaya tenggelam bukan karena badai terlalu besar, tetapi karena iman terlalu kecil. Malam ini Tuhan berkata, alihkan fokusmu kembali kepadaku. Poin yang keempat, Tuhan bekerja di balik layar. Ketika hidup terasa tidak jelas, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya yang baik, bukan hanya yang menyenangkan, tetapi dalam segala sesuatu. Yusuf dihianati, dijual, dipenjara. Tetapi akhirnya ia berkata, saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terlihat kacau hari ini bisa jadi sedang Tuhan susun untuk kebaikan esok hari. Poin yang kelima, iman dalam masa penantian. Ada orang yang tidak menyerah pada Tuhan, tetapi lelah menunggu Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti bukan berarti pasif. Menanti adalah percaya tanpa melihat hasil. Saudaraku, jangan ukur kesetiaan Tuhan dari kecepatan jawabannya. Tuhan tidak pernah terlambat. Poin yang keenam, damai di tengah ketidakpastian. Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai itu menjaga pikiran. Damai itu menjaga hati. Mazmur 56 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Perhatikan kalimat itu saudara. Bukan saat tidak takut, tetapi saat takut tetap percaya. Iman bukan ketiadaan rasa takut. Iman adalah keputusan percaya di tengah rasa takut. Saudara, bagaimana kita merespon firman Tuhan malam hari ini? Saudara, mari kita melakukan 3 hal. Yang pertama, akui ketidakpastian yang sedang kita hadapi. Yang kedua, serahkan dalam doa secara spesifik. Dan yang ketiga, buatlah komitmen untuk tetap setia. Karena di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, jangan bersandar pada logika manusia. Bersandarlah pada kesetiaan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus berbicara malam ini. Ada yang hampir menyerah dalam pelayanan. Mungkin ada yang hampir berhenti berharap dalam keluarga. Ada yang hampir mundur dalam iman. Tetapi Tuhan berkata, jangan berhenti di tengah proses. Jangan menyerah sebelum musimnya berubah. Ketidakpastian ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkan imanmu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui seringkali kami ingin melihat dulu baru percaya. Tetapi malam ini kami memilih percaya lebih dahulu. Di tengah ketidakpastian kami tetap beriman. Di tengah badai kami tetap memandang kepadamu. Di tengah penantian kami tetap setia. Kuatkan yang lemah, teguhkan yang goyah. Bangkitkan kembali pengharapan yang hampir padam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan meneguhkan imanmu di tengah ketidakpastian. Kiranya damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Dan kiranya tangan Tuhan menuntun setiap langkahmu, bahkan ketika jalan belum terlihat jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau renungan malam hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.